Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk menginstal WordPress di hosting premium yang sudah kita miliki. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki hosting dan domainnya, silahkan bisa di-order mengikuti tutorial di video yang sebelumnya ya. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan berpindah ke hosting yang premium ini. Jadi yang untuk di Zero Host sudah tidak kita gunakan lagi, dan nanti sampai di akhir projectnya kita akan menggunakan yang versi premium ini. Nah, nanti di sini akan saya sedikit menjelaskan bagaimana proses instalasinya, meskipun sebenarnya hampir mirip dengan yang kita lakukan di Zero Web Host, tapi mungkin ini sedikit lebih kompleks, dan nanti akan saya sedikit jelaskan tentang apa yang disebut dengan cPanel, kemudian adanya file manager dan lain sebagainya. Nah, nanti akan saya tunjukkan juga kita sebenarnya bisa mengontrol secara penuh ya. Jadi dengan adanya hosting premium ini kita memiliki kontrol penuh terhadap hosting kita. Jadi kalau yang di Zero Web Host kita hanya diberikan hanya beberapa fitur, tetapi kalau yang di hosting premium ini nanti kita akan memiliki akses yang penuh ya. Baik, untuk memulainya silakan teman-teman bisa masuk Niaga Hosternya ya. Jadi ke akun Niaga Hoster, masuk akun Niaga Hoster, kemudian teman-teman login ya. Login, kemarin kita loginnya menggunakan Gmail ya. Jadi silakan disiapkan untuk username dan passwordnya. Ini saya masuk, kemudian saya menggunakan yang ini, kemudian saya login ya. Jika sudah masuk ke member areanya Niaga Hoster, kita akan diarahkan ke hosting kita. Jadi layanan-layanan yang kita miliki di sini kita ada hosting ya. Nah, untuk caranya adalah kita langsung tinggal kelola hosting. Ya, jadi di sini ada tombol kelola hosting, kita klik kelola hosting. Nah, kemudian kita akan langsung diarahkan ke pengaturan untuk hosting kita. Ya, jadi di sini ada detailnya seperti apa. Jadi nama server dan sebagainya sudah ada di sini semua. Kemudian di sini ada cPanel. Nah, ini nanti yang akan kita banyak gunakan untuk pengelolaan hosting kita juga. Jadi kalau misalnya nanti ada terjadi masalah dan lain sebagainya, nanti kita bisa melakukan pengaturannya dari sini. Nah, ini adalah cPanel yang diberikan oleh Niaga Hoster secara ringkas ya. Tapi untuk detail dari fitur-fitur dari cPanel ini ada di sini nanti di all feature. Jadi cPanel all features ini akan kita klik ya untuk melihat fitur-fitur yang lain. Nah, di sini ini adalah kontrol kita terhadap hosting kita sendiri ya. Jadi di sini kita bisa melakukan banyak hal ya. Dan nanti di sini ada yang disebut dengan file manager ya. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar ya dengan istilah file manager ini, dimana kita bisa melihat file website kita ada di mana. Nah, jadi di sini nanti akan disimpan di public HTML ini semua. Jadi semua file website yang akan nanti kita install itu ada di public HTML ini. Jadi nanti apapun yang akan kita lakukan bisa kita atur di sini ya. Jadi misalnya untuk menghapus filenya misalnya. Nah, tapi ini jarang digunakan dan ini tatarannya agak lebih advance lah ya. Tapi kita nanti mungkin suatu saat bisa mengakses ke sini. Jadi ini saya perkenalkan biar teman-teman tidak kaget tentang istilah file manager ya. File manajernya kalau di komputer ya itu adalah Windows Explorer-nya ya, atau di HP juga sudah ada file manager, konsepnya hampir sama ya. Nanti kita akan menginstal WordPress-nya melalui cPanel ini. Jadi bayangannya cPanel ini seperti Windows-nya lah ya. Jadi Windows-nya kalau di komputer kita bisa melakukan apa saja di sana bisa ya. Dan di sini juga sudah ada database-nya, jadi kita bisa melihat database kita seperti apa, nanti bisa dilakukan di sini. Nah, untuk domainnya pun ya, jadi di sini kita kemarin sudah membeli domain ya, dan di sini untuk domain ada beberapa pengaturan nanti dan tidak kita lakukan, tapi ini saya hanya perkenalkan tentang domainnya. Kemudian di sini juga ada email. Nah, email ini untuk apa? Nah, secara prinsip teman-teman bisa membuat sebuah akun email dengan ekstensi dari websitenya. Misalnya website saya adalah mhdstore.site misalnya. Nah, saya bisa membuat email sendiri namanya misalnya kontak@mhdstore.site
site misalnya kayak gitu. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, kemudian di bawah ada matrix dan sebagainya, tidak akan kita banyak gunakan. Nah, kita langsung ke bagian bawah. Kita scroll sampai di bagian bawah. Ada namanya Softaculous ya. Softaculous bisa diakses dari sini, tapi kita langsung di bawah saja. Di sini ada Softaculous App Installer. Nah, yang ini akan nanti kita gunakan untuk melakukan instalasi WordPress-nya ya. Jadi teman-teman bisa langsung pilih WordPress ya, pilih WordPress-nya. Nah, di sini akan disajikan ya. Jadi nanti di sini pun kita misalnya ingin menginstal ulang ya, atau menginstal 2 WordPress juga nanti bisa. Yang penting nanti memiliki folder yang berbeda ya. Jadi nanti di sini akan ada foldernya misalnya, jadi kayak gitu bisa. Nah, tapi nanti yang akan kita lakukan tidak kita lakukan di folder, tapi kita langsung melakukan di luar. Nah, di sini nanti tinggal teman-teman pilih install now ya, pilih install now. Nah, di sini perlu diperhatikan. Jadi bagi yang misalnya di sini di indirectory-nya ada isinya, ini dikosongkan saja. Jadi jangan diisi. Karena apa? Karena nanti ketika diinstal di indirectory itu dia akan masuk ke folder ya. Tapi kalau misalnya nanti ingin digunakan dalam sebuah folder, misalnya namanya WP gitu, itu boleh. Tapi untuk kesempatan kali ini tidak akan kita lakukan. Yang di sini kita kosongkan saja. Nah, sama ya, di sini ada set name. Nah, nanti di WordPress-nya kita tidak perlu atur lagi. Jadi untuk nama websitenya sudah bisa kita tulis di sini. Misalnya saya tulis di sini set name-nya adalah MHD Store. Kemudian MHD Store. Kemudian di sini misalnya tagline description-nya adalah saya tulisi toko online terpercaya ya, seperti yang pernah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Kemudian di sini ada admin username ya, admin username. Di sini kita akan ganti, misalnya untuk admin saya tetap menggunakan admin username-nya di saya tetap menggunakan admin, tapi kalau di teman-teman silahkan mau diganti boleh ya. Jadi untuk password teman-teman bisa generate ya, generate website password boleh. Tapi kalau ingin bikin password sendiri silahkan juga. Jadi kalau generate tinggal klik tombol kunci ini ya. Nah, ini nanti passwordnya ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan ini silahkan, tapi perlu diingat passwordnya disimpan gitu ya. Jadi jangan dihafalkan. Ini sepertinya kalau dihafalkan cukup susah. Ini passwordnya saya tulis saja. Ini sudah ada meternya ya. Jadi ada yang good dan sebagainya. Tapi kalau tadi menggunakan kombinasi kode yang lebih kompleks, dia akan berwarna hijau. Tapi good saja sudah cukup ya. Ini ada plugin, nggak masalah. Kalau misalnya mau dipasangkan juga nggak apa-apa, tidak juga tidak masalah. Ini ada Lightspeed ya, dari punyanya Mega Hoster. Kemudian ini install ya, di bagian bawah indah install. Proses install, ini passwordnya di close saja. Nah, sampai di proses congratulations, the software was installed successfully. Di sini kita akan disajikan juga dengan link untuk masuk ke website kita ya. Saya coba masuk ya, saya coba masuk. Nah, ini adalah halaman website saya yang sudah saya instalkan WordPress tadi. Prosesnya sama dengan yang kita lakukan ketika menggunakan Zero Web Host kemarin ya. Jadi ini adalah website yang sudah saya buat. Nah, seperti yang saya disampaikan tadi bahwa website kita terinstall di mana. Nah, kita akan cek ya di file manager. Saya cek di public HTML. Nah, ini teman-teman tidak perlu melakukan ini kalau misalnya tidak dibutuhkan ya. Ini hanya saya ingin menunjukkan bahwa website kita adanya di sini. Nah, ini adalah file website kita. Jadi file website kita itu adanya di sini ya. Nah, nanti ketika kita ingin melihat untuk konten dan sebagainya, nanti dia akan masuk ke WP konten ini. Nah, jadi di sini ada pluginnya. Nah, jadi kalau kita menginstal WooCommerce itu namanya plugin, dan nanti WooCommerce itu nanti masuk ke sini, masuk plugin. Tema misalnya, tema yang kemarin pernah kita install misalnya yang storefront ya, nanti dia masuknya ke themes ini. Jadi ada temanya. Nah, ini adalah file WordPress kita gitu ya. Nah, jadi silahkan teman-teman, ini adalah tampilan website kita. Nah, jadi ketika kita ingin masuk ke dashboardnya ya, atau ke WP admin, kita tidak perlu lagi menggunakan yang kemarin misalnya zerowebhostapp.com kemarin. Jadi misalnya cukup dengan MHD Store ya /wp strip admin.
Nah ini ya, wp strip admin. Nah ini juga nanti akan dibawa masuk ke sini ya. Tadi saya username-nya adalah admin, kemudian saya tulis password-nya. Nah ini juga akan masuk ke WP adminnya dan lebih ringkas ya. Jadi ini sudah masuk ke WP admin. Nah di sini nanti silahkan teman-teman bisa tambahkan post, bisa tambahkan, kemarin kita ada 2 post ya. Silahkan nanti teman-teman juga perlu menambahkan post di situ. Nah kemarin kita sempat men-setting di bagian general ini. Ini kemarin kita perlu mengisi nama site title-nya ya. Kalau ini sudah tidak perlu karena sudah kita isi tadi pas waktu instalasi ya. Kemudian di sini ada untuk bahasa. Ini misalnya mau kita tetapkan dulu pakai bahasa Inggris dulu saja ya. Review untuk time zone, yang zona waktunya ini bisa diatur menggunakan yang UTC plus 7 ya. Yang kita gunakan adalah ini. Sudah, kalau misalnya sudah, tinggal di save change ya. Sudah. Nah ini untuk sampai langkah di sini website kita di WordPress sudah terinstall. Nah nanti silakan teman-teman tambahkan post ya, sama langkahnya. Nah itu ya teman-teman untuk proses instalasi WordPress-nya, prosesnya hampir sama. Dan tadi saya ingin sedikit menjelaskan sebenarnya tentang bagian dari apa yang disebut dengan file manager ya. Jadi file manajernya biar teman-teman nanti ketika ada masalah itu bisa langsung mengakses di file manajernya. Di video selanjutnya nanti saya akan menjelaskan bagaimana juga kita menginstal WooCommerce ya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang mau coba-coba silahkan, nggak masalah. Jadi kalau ada yang mau coba-coba, kemarin kan di waktu kita menggunakan Zero Host itu sudah pernah kita coba lakukan instalasi WooCommerce. Kalau misalnya mau dicoba lagi, monggo silahkan, nggak masalah. Silahkan mendahului tutorialnya, tidak apa-apa karena kemarin sudah saya jelaskan ya. Itu ya teman-teman untuk hari ini. Terima kasih setelah menonton dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.